Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi hari ini. Ini memang sebetulnya saya udah lama nggak update di YouTube. Tapi di Amerika, apa sih orang Indonesia, kebanyakan orang Indonesia yang bekerja di Amerika itu ngapain aja? Gini, sebetulnya orang Indonesia itu yang em, tidak begitu banyak ya. Jadi, sorry ini ada suara mobil. Jadi tidak begitu banyak yang ada di Amerika. Cuman dari komunitas kecil tapi ada itu. Memang dari seluruh dunia ada. Dan kerjaan orang Indonesia yang saya tahu, yang saya lihat itu memang mereka memang tersebar di segala bidang gitu. Ada yang jadi di bank, banker gitu kan. Ada di perusahaan besar seperti Microsoft atau Google ada. Cuman nggak banyak. Atau misalnya kerja di kantor pos atau apa ada banyak. Bukan bukan cuman nggak banyak gitu. Tapi yang selama saya di Amerika ini kebanyakan orang Indonesia yang kerja yang saya tahu udah di restoran. Kenapa? Karena di restoran sangat mudah untuk kerja di sana. Memang ada beberapa restoran yang mengharuskan punya identitas resmi gitu. Tapi kan kebanyakan itu ini rahasia, bukan rahasia umum. Jadi sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang dari seluruh dunia itu imigran yang tanpa dokumen, itu sudah rahasia umum, udah tahu semuanya. Dari seluruh negara yang ada di Amerika tuh mereka hampir banyak seperti itu. Kemudian orang Indonesia yang banyak kerja di bidang apakah orang Indonesia yang banyak bekerja? Jawabannya adalah di restoran, di food, karena mudah. Jadi walaupun tanpa dokumen, tanpa apa, kita nggak punya apa-apa, di restoran pasti banyak yang diterima dan tersebar di seluruh state. Ada yang jadi waiter atau server atau pelayan, ada yang jadi chef atau cook, tukang masak, ada yang jadi helper, ada yang jadi. Tapi gini, satu keistimewaan orang Indonesia, karena begitu orang Indonesia ada di negeri orang seperti di Amerika sini, tidak, walaupun kita nggak pernah, misalnya ada orang baru kita kenal, orang datang dari Indonesia, itu hampir tidak mengizinkan saudara kita di Indonesia siapapun itu ya, walaupun nggak kenal, bekerja di bawah level kita. Maksudnya banyak sih misalnya yang baru datang, oh saya kerja apa aja mas, yang penting saya dapat duit, cuci piring juga nggak apa-apa, atau jadi busboy. Busboy itu tukang bersih-bersih meja gitu ya. Itu kebanyakan orang Indonesia sendiri tidak akan memberikan pekerjaan itu, karena kita menginginkan satu level yang lebih tinggi daripada mereka. Contohnya jadi server lah, gajinya besar, minimal untuk sekarang tahun 2024, dulu 2021 itu minimal 3.000. Mungkin sekarang minimal ya masih sama, mungkin 3.000, 3,5 minimal ya untuk jadi server. Ada sih memang beberapa tempat yang di bawah minimal ada, tapi kebanyakan katakanlah 3.000 gitu, untuk server. Dan kebanyakan orang Indonesia yang datang ke Amerika itu yang kerja di restoran, itu dia bekerja sebagai chef dan server, dan saya sendiri adalah chef. Saya di training di sini sebagai Habashi chef, masakan Jepang, bagaimana cara berinteraksi dengan tamu, bagaimana cara tracking order, bagaimana cara menghibur mereka, itu dengan Habashi chef. Nanti saya liatin lah kalau ada yang mau tahu apa itu Habashi chef. Jadi kita masak di depan tamu dengan atraksi api, atraksi telur segala macam, membuat mereka senang. Ngasak di depan mata mereka sendiri dan langsung dikasihkan. Dan itu pekerjaan yang sangat, katakanlah, yang ratingnya tinggi untuk di restoran, gajinya besar, paling besar. Kebanyakan di restoran, gaji yang di restoran paling besar biasanya habachi, yaitu Habashi chef. Seperti kawan-kawan dan saya sendiri adalah Habashi chef. Dan memang tidak selalu sama. Maksudnya ada sebuah restoran yang katakanlah susinya agak lebih tinggi atau sedikit, tapi kebanyakan Habashi chef yang bagus. Jadi kalau kamu atau kalian mau ke Amerika dan kerja di restoran, pilih Habashi chef kalau mau gaji bagus, bagus gajinya, atau minimal waiter lah ya. Kalau Habashi chef biasanya di training dulu. Kalau kita
kenal sama seseorang temen kenal, ya mungkin bisa gratis. Tapi kalau kita mau training, kita harus mengeluarkan uang setidaknya 1.000 sampai 1.500 untuk 1.000 sampai 1.500 untuk tahun sekarang, 2024. Dan itu kadang ada termasuk alat-alat dan tidak. Nah, jadi buat teman-teman yang orang Indonesia kerja apa sih? Banyak pekerjaan, banyak sekali. Kalau kebanyakan kita misalnya nggak betah di suatu tempat bekerja, itu gampang sekali. Hari ini masuk, misalnya seminggu kemudian nggak kerja, pulang aja udah ke tempat asal. Maksudnya ke tempat teman atau di mana base camp gitu ya. Kemudian besoknya cari lagi, dan sangat mudah ditemukan. Di mana-mana ada hiring gitu. Jadi tidak susah untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana cara masuk ke Amerika? Ada cara banyak masuk ke Amerika tuh. Pertama dengan visa khusus, visa pekerja. Kalau sekarang mungkin nggak ada, tapi sebagian kadang-kadang ada pre visa yang kemarin saya dengar ada visa apa namanya. Jadi itu bisa untuk gratis untuk lebih lagi memodifikasi kebudayaan Amerika supaya beragam gitu, dan Indonesia termasuk salah satunya. Nama visanya saya lupa. Salah satunya itu ada juga visa kerja, visa profesional, visa bisa turis, macam-macam orang kerja. Ada juga yang dari kapal gitu ya, terus kemudian proses surat-surat di sini bisa aja. Jadi untuk pekerjaan bisa menyebar luas, dan saya juga pernah dulu jadi DoorDash, supir DoorDash. Jadi saya mengantarkan makanan. Kalau di Indo mungkin namanya saya nggak familiar juga ya, mungkin GoFood seperti itu ya, saya pernah dengar karena saya udah lama juga di sini. Dan GoFood, Gojek itu lahirnya setelah saya di sini di Amerika. Nah, itu saya mengantarkan makanan berdasarkan aplikasi, daftar ya, memang butuh dokumen, pakai aplikasi, dan saya mendapatkan uang setiap harinya gitu. Seperti memang kita hidup sendiri, bawa apartemen sendiri, nyewa apartemen sendiri, makan sendiri, beli gitu, tapi bebas. Salah satunya itu ya, menjadi pengantar makanan atau delivery, atau di sini banyak juga sih, ada DoorDash, ada Uber Eats, ada banyak lah segala macamnya. Mengantar jasa pengantar makanan, jadi tukang cukur, jadi di rumah sakit, di pos, atau di gudang atau juga di Amazon, di apapun lah yang kalian kira-kira mau. Tapi kebanyakan yaitu di restoran, karena di restoran tuh bebas, kita makan gratis ya kan di restoran tuh. Tidur makan gratis, dikasih rumah, wifi ada yang gratis, listrik semuanya, tempat cuci baju, kadang juga ada dikasih mobil perusahaan, jadi barang-barang gitu. Dan secara umum kita tinggal kerja aja lah. Memang ada beberapa restoran yang tidak sepenuhnya mempunyai fasilitas itu, tapi secara umum kita makan gratis, tidur gratis, wifi gratis, angkutan gratis, itu semuanya. Jadi kita tidak usah bayar apa-apa lagi secara umum untuk di restoran. Buat teman-teman yang mau ke sini di Amerika, sebetulnya orang Indonesia siapapun itu yang sudah di Amerika, tidak susah untuk dihubungi, tidak susah untuk diminta tolong pada dasarnya, umumnya gitu. Karena di sini orang saling menolong gitu. Dan kebiasaan orang sini kita jadi contoh buat kita. Jadi berbagai cara banyak. Silahkan datang ke sini, ke Amerika, terbuka sekali ya. Jangan takut dengan dokumen, jangan takut dengan apa. Cuman satu, memang kalau yang pertama baru rencana atau baru mau datang ke Amerika, itu mungkin gelap ya, belum ada informasi apa-apa. Untuk itu kalau kalian mau informasi berikutnya, di komen aja. Nanti kalau saya baca, saya komentar lagi. Semoga bermanfaat.
dan kita semua selalu sehat, banyak uang, banyak rezeki, berkah semuanya. Saya masih di Amerika dan saya bentar lagi pulang ke Indonesia karena anak dan istri saya di sana. Dan saya doakan saja semoga semuanya lancar. Wassalam.